Orang tak banyak tahu bahwa dahulu kala di Kanjengan Semarang pernah berdiri sebuah pendopo agung yang megah. Hanya saja kapan tepatnya pendopo ini dibangun belum diketahui. Namun catatan menyatakan bahwa sekitar tahun 1670 para bupati Semarang sudah mulai memerintah sebagai bupati di Kanjengan. Itu terjadi setelah pusat pemerintahan dipindahkan dari Kampung Sekayu ke Kanjengan. Para bupati memerintah melewati masa-masa kolonial dari Belanda ke Inggris hingga ke Jepang. Bahkan ketika Indonesia merdeka, masih dipakai hingga sekitar tahun 1974 sebelum akhirnya pindah ke Ungaran. Ungaran menjadi ibu kota Kabupaten Semarang yang baru. Dan di tengah rentang waktu itu, ada peristiwa yang sangat bersejarah. Pangeran Puger dari Kartasura dinobatkan sebagai Raja Mataram yang baru dengan gelar Sri Sunan Pakubuwono I. Penobatannya disebutkan di loji di dalam Benteng Vihuk. Dan setelah itu selama beberapa waktu memerintah sebagai raja bertempat di Pendopo Kanjengan. Mengapa demikian? Karena Semarang termasuk salah satu daerah yang mendukung Pangeran Puger sebagai raja. Bupati Semarang Yuda Negara pun kemudian diberi gelar sebagai Suro Hadi Menggolo I. Bangunan Pendopo Kanjengan berada di sebelah kanan dari Masjid Besar Kauman. Pagar yang terlihat di sebelah kiri pada foto ini adalah sebagian dari pagar Pendopo Kanjengan. Tentunya ini adalah kondisi sebelum era 1970-an. Dan pada tahun 1881 menjabatlah Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Purbaningrat sebagai Bupati Semarang. Ditengarai pada masa jabatannya dimulailah tradisi Dugderan. Dan ini adalah gambaran para pejabat Kabupaten Semarang pada era kolonial. Pada tahun 1928 ternyata Pendopo Kanjengan juga pernah dipakai untuk resepsi pernikahan, tentunya oleh tokoh masyarakat yang ada di Semarang. Pusat pemerintahan Kabupaten Semarang akhirnya pindah ke Ungaran. Pendopo Kanjengan akhirnya dibongkar untuk kemudian dibangun sebuah pusat perbelanjaan modern, yaitu Kanjengan Plaza. Tentu pada masa itu muncul banyak penolakan, terutama dari kalangan sejarawan dan budayawan. Namun Kanjengan Plaza akhirnya tetap dibangun dan menjadi pusat perbelanjaan modern di Semarang. Dan satu hal yang dibanggakan adalah adanya eskalator pertama di Semarang. Dan ini adalah bangunan Kanjengan Plaza setelah sekian waktu dan kemudian mulai meredup, sepi pengunjung, akhirnya juga terbengkelai dan pernah terbakar juga. Bongkaran bahan bangunan dari Pendopo Kanjengan akhirnya dipindahkan ke atas Gunung Talang di Sampangan. Kemudian di atas Gunung Talang yang pada masa itu masih gundul, berdirilah bangunan Pendopo Kanjengan. Di tempat baru itu Pak Samijan bertugas sebagai penjaga bangunan. Ada aktivitas pencak silat sebagai sanggar pramuka di tempat baru itu. Namun pada tahun 1980 terjadilah angin puting beliung dan bangunan pendopo pun roboh rata dengan tanah. Para pemangku wilayah saling menyalahkan. Ada temuan bahwa pembangunannya kurang kuat, bahkan dibangun kembali di atas Gunung Talang tanpa pondasi yang kuat. Sementara itu Mbah Samijan jauh hari sebelum peristiwa ambruknya pendopo telah pernah berkisah tentang mimpinya. Dalam mimpi itu disebutkan seorang tua menjumpai Mbah Samijan dan menyatakan bahwa mereka para sesepuh tidak suka pendopo dipindahkan ke Gunung Talang. Dan robohlah Pendopo Kanjengan. Dan sejak itu
tidak ada lagi pendopo Kanjengan yang kokoh dengan kayu-kayu jati. Setelah puing-puing pendopo Kanjengan yang dari kayu jati disingkirkan, maka dilakukanlah kembali pembangunan pendopo dengan struktur beton. Aktivitas pencak silat, pramuka, dan sebagainya kembali bisa dilakukan. Dan ini saya berada di Kretek Wesi Sampangan. Di kejauhan ada bukit dan itulah Gunung Talang. Nanti saya ajak untuk menaiki jalan menuju ke lokasi di mana pendopo Kanjengan pernah berdiri di atas bukit yang dahulu gundul. Namun setelah era tahun 1980-an maka dilakukanlah penghijauan di tempat ini. Kondisi jalannya masih lumayan bagus sekalipun ada beberapa bagian yang rusak, dan dari jalan ini pula nanti kita akan melewati pekuburan umum di sisi kiri jalan. Dari atas jalan ini kita bisa menyaksikan kota Semarang yang berada di lembah, dan dari tempat ini pula kita bisa menyaksikan pemandangan yang cukup indah. Dan di sebelah kiri inilah ada banyak pemakaman umum. Kondisi jalannya tetap naik terus sampai menuju ke puncak Gunung Talang. Pada masa awal berdirinya pendopo Kanjengan belum ada rumah-rumah di tempat ini. Namun seiring berjalannya waktu maka mulai berdiri rumah-rumah penduduk, dan kita sudah mulai mendekati posisi di mana pendopo Kanjengan berdiri dalam struktur yang baru, yaitu dengan bangunan beton. Pada tahun 2020-an mulai diselenggarakan pasar tradisional, pasar kuliner di tempat ini, termasuk lomba-lomba permainan. Dan ini adalah kondisi pendopo Kanjengan yang sudah dibangun baru, namun juga kondisinya sudah rusak. Bila kita lihat maka sepertinya perawatan memang minim dilakukan di pendopo yang baru ini. Namun demikian kegiatan padepokan pencak silat banyak dilakukan, termasuk juga kepramukaan di tempat ini. Banyak padepokan menorehkan prestasi setelah berlatih di pendopo Kanjengan yang baru, termasuk juga Sanggar Pramuka yang mengadakan latihan-latihan lapangan. Meskipun pada era 1980 atau 1990-an lokasi Gunung Talang masih terasa sangat jauh, namun aktivitasnya cukup tinggi hingga akhirnya perawatan tidak banyak dilakukan dan kondisi bangunan pun semakin parah seperti yang kita lihat seperti ini. Dinding maupun atapnya sudah banyak yang rusak dan hancur. Yang tersisa tinggal pilar-pilar dari beton. Sungguh mengenaskan bahwa dahulunya pendopo Kanjengan yang lama itu telah menorehkan catatan sejarah yang luar biasa bagi kota Semarang. Entah apakah memang tidak ada perhatian untuk perawatan dan perbaikan kembali pendopo yang ada di atas Gunung Talang ini. Realitanya bangunannya memang hancur dan sangat membahayakan jika dilakukan aktivitas di bawahnya. Kemudian ini adalah bagian pekarangannya. Bila kita saksikan ada umbul-umbul warna-warni, itu adalah ketika dilakukan kegiatan pasar
kuliner atau pasar jajanan. Namun juga karena masa pandemi, maka pelaksanaannya juga cukup terhambat. Banyak gubuk-gubuk yang rusak, dan pada malam hari tempat ini sangat mengerikan. Pendopo Kanjengan yang baru pun juga dikenal sebagai tempat yang angker. Mimpi yang diterima oleh Mbah Samijan bahwa para sesepuh dahulu mungkin tidak terima pendopo dipindahkan, namun ini adalah sisi lain yang perlu dicermati. Tetapi realitanya bahwa pendopo yang lama yang dipindahkan ke Gunung Talang memang ambruk dan sekarang sudah tidak bisa ditemui lagi jejaknya. Ini adalah bagian dari jalan yang menuju ke atas Gunung Talang. Bisa menyaksikan pemandangan di lembah. Di bagian depan sana ada aliran Kali Garang, dan sekarang sudah padat penduduk, padat pemukiman. Pendopo lama Kanjengan sekarang tinggal kenangan. Pada bangunan pendopo yang baru saya beberapa kali menengok, dan kondisinya memang kian parah dan menjadi rumah hantu.